Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Junaidi SIP MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Governance Digital, kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai aplikasi identitas kependudukan digital di Dukcapil Kota Palembang. Yang beranggotakan Putri Alisa dan saya sendiri, Safina Putri. Aplikasi identitas kependudukan digital, pemerintah telah menerapkan penggunaan identitas kependudukan digital pada tahun 2022 sesuai dasar hukum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang standar dan spesifikasi perangkat keras, perangkat lunak, dan blanko kartu identitas kependudukan elektronik serta penyelenggaraan identitas kependudukan digital. Identitas kependudukan digital adalah informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui smartphone. Unit kerja aplikasi identitas kependudukan digital, pemilik aplikasi ini adalah Ditjen Dukcapil Kemendagri. IKD juga merupakan aplikasi yang dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat Indonesia sesuai wilayah dan tempat tinggal mereka. Para Disdukcapil Kota Palembang juga turut serta menjangkau serta menggunakan aplikasi ini sesuai himbauan yang telah diberikan. IKD merupakan inovasi Ditjen Dukcapil Kemendagri yang dimana penerapan teknologi informasi dan komunikasi mengenai digitalisasi kependudukan, meningkatkan pemanfaatan digitalisasi kependudukan bagi penduduk, mempermudah dan mempercepat transaksi pelayanan publik atau privat dalam bentuk digital. Latar belakang munculnya aplikasi IKD, pembuatan aplikasi IKD berkaitan erat dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan efisiensi administrasi. Sejarahnya dimulai dengan penerapan sistem identitas kependudukan konvensional seperti kartu identitas fisik. Namun, dengan kemajuan teknologi informasi, pemerintah banyak negara mulai beralih ke teknologi digital. Proses ini melibatkan pengembangan sistem basis data berpusat untuk mencatat informasi kependudukan. Penerapan teknologi biometrik seperti sidik jari atau wajah juga menjadi bagian penting dari identifikasi digital. Aplikasi identitas kependudukan digital memberikan keuntungan berupa efisiensi, keakuratan, dan peningkatan keamanan data. Pada umumnya, penerapan identitas kependudukan digital melibatkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga terkait, dan sektor swasta dalam pengembangan dan implementasinya. Pemanfaatan teknologi blockchain dan enkripsi data seringkali digunakan untuk meningkatkan keamanan dan privasi dalam sistem identifikasi digital. Bahan regulasi dan kebijakan privasi seringkali mendukung pengembangan aplikasi identitas kependudukan digital. Baiklah, selanjutnya saya akan lanjutkan deskripsi singkat mengenai aplikasi identitas kependudukan digital. Aplikasi identitas kependudukan digital merupakan aplikasi berisikan informasi penduduk yang disimpan dalam bentuk digital di perangkat smartphone atau gadget dan memiliki fitur untuk pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Pada aplikasi IKD ini terdapat dokumen kependudukan KTP elektronik serta kartu keluarga digital, serta terdapat dokumen lainnya yang secara otomatis dapat diakses, misalnya kartu vaksin COVID-19, NPWP, BPJS, dan lain-lain. Selanjutnya, penerapan aplikasi identitas kependudukan digital di dalam Kota Palembang. Dari pemerintah Kota Palembang meluncurkan kartu tanda penduduk
penduduk KTP digital di aplikasi identitas kependudukan digital. Peluncuran itu langsung dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kota Palembang, Ratu Dewa, di ruang Parameswara Pemerintahan Kota Palembang. Ratu Dewa mengatakan KTP digital hadir sebagai inovasi terbaru mempermudah layanan. Penerapan KTP digital juga akan dilakukan kepada masyarakat umum. Namun nantinya akan disosialisasikan melalui pihak kecamatan serta kelurahan. Dengan adanya aplikasi KTP digital, semua masyarakat tidak perlu kesulitan menunjukkan identitasnya. Tujuan utama pengembangan aplikasi identitas kependudukan digital ialah satu, mengikuti penerapan teknologi informasi dan komunikasi mengenai digitalisasi kependudukan, dua, meningkatkan pemanfaatan digitalisasi kependudukan bagi penduduk, tiga, mempermudah dan mempercepat transaksi pelayanan publik atau privat dalam bentuk digital, empat, mengamankan kepemilikan IKD melalui sistem autentikasi guna mencegah pemalsuan dan kebocoran data. Dengan adanya masyarakat akan lebih mudah ketika melakukan transaksi pelayanan publik atau privat hanya melalui telepon genggam. IKD juga memungkinkan individu untuk mengakses dan membuktikan identitas mereka secara elektronik, serta dapat digunakan sebagai bukti identitas dalam berbagai transaksi dan layanan publik. Berikutnya, jenis-jenis layanan yang ada pada aplikasi identitas kependudukan digital. Dapat dilihat di sini, dalam aplikasi identitas kependudukan digital terdapat berbagai jenis layanan seperti menu pelayanan, yang dimana di dalam tersebut kita dapat mengajukan pengajuan. Selanjutnya yaitu pemantauan pelayanan, yang dimana kita dapat melihat proses pemantauan pelayanan yang kita ajukan sudah sampai di batas mana. Dan tiga yaitu menampilkan menu dokumen pelayanan, yaitu elektronik KK kita elektronik akan ditampilkan di sana. Salah satu prosedur dalam pelayanan pengajuan akte kelahiran melalui aplikasi identitas kependudukan digital dan memenuhi persyaratan serta ketentuan. Syarat dan ketentuan dan dapat dilihat pada layar, dan kemudahan pengajuan via aplikasi identitas kependudukan digital juga dapat kita lihat dipermudah melalui online, pengajuan kapan saja dan di mana saja, mengupload berkas juga, berkas persyaratan diupload, terus pemantauan status pengajuan dapat terpantau, dokumen digital. Dokumen dikirimkan dalam PDF, cetak mandiri, dokumen dicetak secara mandiri dan 2-in-1. Khusus untuk bayi lahir mendapatkan akte kelahiran dan KK. Manfaat aplikasi IKD kami membagi dua kategori. Yang pertama, manfaat aplikasi IKD bagi pemerintah dan juga manfaat aplikasi masyarakat. Manfaat aplikasi IKD bagi pemerintah yang pertama, pemerintah dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam berbagai bidang seperti pengadilan, belangko, pengelolaan pemilu, dan penyelenggaraan identitas kependudukan. Yang kedua, selain itu, IKD juga memungkinkan pemerintah untuk memberikan bantuan lebih tepat kepada masyarakat, terutama masyarakat miskin. Manfaat aplikasi IKD bagi masyarakat yang pertama, masyarakat akan lebih mudah ketika melakukan transaksi pelayanan publik atau privat hanya melalui telepon genggam. Yang kedua, IKD juga memungkinkan masyarakat untuk memastikan data mereka aktif dan dapat digunakan di pelayanan publik lainnya, seperti dalam verifikasi bantuan. Dan terakhir, yang ketiga, selain itu IKD juga memungkinkan masyarakat untuk mengakses berbagai dokumen penting seperti KTP digital, kartu keluarga digital, vaksin COVID-19, NPWP, dan lain sebagainya. Prosedur bekerjanya aplikasi layanan identitas kependudukan digital. Yang pertama, silakan download dan install aplikasi IKD di Play Store atau App Store. Yang kedua, setelah proses instalasi selesai, silakan buka aplikasi IKD dan isi biodata seperti nik, email aktif, dan nomor HP. Kemudian klik tombol verifikasi data.
Yang ketiga, kemudian kamu akan diminta untuk melakukan foto selfie untuk verifikasi wajah, klik tombol, ambil foto. Yang keempat, silakan lakukan selfie, disarankan agar berfoto di background yang polos dan cahaya yang cukup. Yang kelima, foto selfie, silakan cek foto kamu. Apabila diperlukan bisa mengulangi foto selfie dengan mengklik tombol ulang ambil foto. Keenam, setelah itu, kamu diminta untuk melakukan scan QR Code. QR Code dapat diperoleh dari Dinas Dukcapil, kantor kecamatan, atau dari desa yang sudah melakukan kerjasama. Yang ketujuh, silakan scan QR Code, kemudian tunggu kode aktivasi dan link aktivasi yang dikirim ke email kamu. Yang kedelapan, setelah menerima email dari Siak Terpusat Identitas Digital, silakan salin kode aktivasi dan klik tombol aktivasi. Kesembilan, kemudian tempel kode aktivasi dan input CAPTCHA dan klik tombol aktifkan. Kesepuluh, lalu klik tombol iya, maka identitas kependudukan digital kamu sudah bisa digunakan. Yang ke-11, masuk kembali ke aplikasi identitas kependudukan digital dengan klik tombol masuk. Masukkan PIN akun, PIN awal merupakan kode aktivasi yang ada di email. 13. Selamat identitas kependudukan digital kamu telah aktif. Kamu disarankan untuk merubah PIN awal ke PIN baru melalui menu ubah PIN atau kata kunci. Yaitu keunggulan dari aplikasi identitas kependudukan digital. Yang pertama ialah reformasi birokrasi. Adanya IKD ini akan memutus rantai birokrasi yang rumit. Sinkronisasi serta sentralisasi data yang terintegrasi tentunya bermanfaat bagi masyarakat, seperti untuk perizinan, hingga hal tersebutlah yang diharapkan dari penerapan sistem digital pada KTP elektronik dalam reformasi birokrasi. Menggunakan IKD dapat mempermudah atau fleksibel nyaman. Hanya melalui smartphone IKD dapat kapanpun dan dimanapun. Masyarakat yang sudah aktifikasi IKD tidak perlu memakai KTP dalam bentuk fisik jika melakukan pelayanan publik atau kebutuhan yang lainnya berkaitan dengan KTP. Masyarakat tidak perlu menyalin data, akan tetapi dapat langsung menggunakan kode QR. Menggunakan IKD dapat mengurangi kerusakan data pribadi, pemalsuan data pribadi yang sering kita jumpai. Keempat, penggunaan lebih simpel, pembuatan lebih cepat dan tidak perlu dicetak menggunakan belangko. Kelima, tidak perlu fotokopi KTP untuk mengakses layanan publik dan tidak ada lagi masalah KTP yang hilang. Selanjutnya yaitu kelemahan aplikasi IKD. Satu, rentan terhadap orang lain. Kasus pencurian data akibat kelemahan sistem sering terjadi, sehingga hal ini paling dikhawatirkan oleh masyarakat jika melakukan aktivasi IKD. Akses IKD memerlukan internet untuk mengaksesnya, sehingga beberapa penduduk menganggap bahwa penggunaan IKD masih belum tepat karena banyak daerah terisolir dan dapat tidak tanpa internet. Ketiga, sering sekali aplikasi IKD ini untuk membuka dokumen tidak dapat diakses atau trouble yang tidak diketahui penyebabnya dikarenakan tidak semua aplikasi mengalami trouble. Keempat, aplikasi identitas kependudukan digital di telepon genggamnya masing-masing karena banyaknya masyarakat yang masih menggunakan Android seri lama, yaitu seri 9 ke bawah. Lalu yang terakhir ialah profil jumlah data pengunjung atau user launching hingga saat ini. Berdasarkan data Ditjen Dukcapil hingga 2 Mei 2023 sudah ada 2.297.376 orang yang mengunduh dan menggunakan aplikasi identitas kependudukan digital di Android-nya. Adapun target penggunaan aplikasi IKD pada tahun 2023 ini mencapai 50 jiwa. Baiklah, berakhirnya presentasi dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menyimak presentasi kami dari awal hingga akhir, dan kami meminta maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan dalam kami menyampaikan materi. Demikian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.